Pemirsa, ratusan warga dan pengemudi ojek online terlibat kericuhan hingga nyaris baku hantam akibat konten menutup jalan. Pengendara diminta melawan arah, tak terima dengan kata-kata yang menyinggung warga. Kericuhan ini terjadi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei Tebet, Jakarta Selatan, Selasa malam. Ratusan warga dan pengendara ojek online berdatangan mengepung lokasi meski telah diamankan polisi. Situasi sempat memanas akibat mediasi yang gagal. Evakuasi pelaku pembuat konten berlangsung dramatis di tengah kepungan massa. Insiden ini berawal saat sekelompok orang membuat konten menutup jalan dan meminta pengendara untuk melawan arah. Warga dan pengendara tak terima pembuat konten justru mengeluarkan kata-kata yang menyinggung warga. Bang, itu konten kreator atau apa bang? Lagi ngapain bang? Lagi ngapain sih bang tadi ya? Perboden-perbodenan bang. Ya perboden dilarang. Ya, memang sih baik, cuma nggak ada izin. Di wilayah lain juga abang boleh cek di YouTube sendiri dah. Banyak berantem nih. Di Kalibata kemarin kan sampai nabrak-nabrak orang, ribut juga. Usai meminta maaf, para pembuat konten langsung dibawa ke Mapolsek Tebet untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, 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 bring it down. Ya Allah. Pemilih di TPS 24 Kebun Siri Timika, Papua Tengah ini memprotes kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS karena tidak memberikan surat suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Mimika. Pemilih yang memprotes kemudian diarahkan anggota KPPS untuk menyoblos calon anggota DPRD Kabupaten Mimika di TPS lain dan dipindahkan tanpa sepengetahuan warga. Pemilih pun hanya diberikan surat suara untuk calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, calon anggota DPD, calon anggota DPR, dan surat suara pasangan Capres-Cawapres. Protes pun terus terjadi bahkan hingga waktu pemungutan suara selesai. Diduga ada boikot terhadap salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Mimika. Sementara di Kota Masohi, Maluku Tengah, warga memprotes perhitungan suara yang dilakukan KPPS secara tertutup di sebuah ruang kelas dan hanya disaksikan oleh para saksi. Warga ini memprotes tindakan KPPS di TPS 43, Kelurahan Namaelo. Halo, mana ini di mana? Di kamar jo usah banyak-banyak mulu di chat. Kenapa kita baru sampai di kos? Kamar saja.
Perkenalkan, nama saya Herunisa Tangguda. Kami dari mahasiswa dari UNG, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Laki Bocutihe. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Abdi Raya Al-Fatih dan di sebelah saya ada teman saya namanya Majid Enabudia. Kami dari kampus CIN Sultan Amir Gorontalo. Baik, sebelumnya kakak-kakak, jadi kami itu tadi sedang membuat sosial eksperimen. Yang dimana kami itu ditugaskan oleh salah satu dosen, Pak Ahmad, dalam MK Bahasa Hukum, yang dimana kita itu harus bikin video yang bertema, Dan di dalam video itu temanya kepekaan masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Nah, dan di situ setelah kami membuat sosial eksperimen yang tadi, kira-kira tanggapan tanggapan kakak-kakak atau pandangan kakak-kakak terkait kejadian yang terjadi barusan. Baik, kalau menurut saya itu kejadian seperti kericuhan dalam skala mahasiswa itu lebih baik kita cegah, karena keributan dalam skala pelajar itu lebih baik untuk mencegah, untuk nantinya tidak akan merajalela, tidak akan terbiasa di pandangan masyarakat nanti. Kalau menurut Kak sendiri bagaimana? Kalau bagi saya itu tidak bagus itu bagi mahasiswa, apalagi kan kita kuliah, jadi kita tahu apa itu ini, dan itu juga sangat mengganggu itu kalau di tempat umum itu mengganggu sesama lah, Kenyamanan. Iya, kenyamanan bersama. Terus itu akan diikuti oleh anak kita, apalagi dia lihat itu orang dewasa, berarti kita juga mesti begitu juga, akan turun temurun lah, jadi akan hancur ke depannya atau begitulah. Oke, tadi kan Kak siapa tadi namanya? Kak Abdi. Kak Abdi tadi sempat bilang bahwa kita itu harus mencegah pelanggaran, mencegah pelanggaran yang seperti terjadi tadi. Kira-kira apa kita sebagai mahasiswa apa kira-kira upaya agar tindakan agar kejadian yang terjadi barusan itu tidak terjadi kembali atau berkurang begitu, Kak? Kira-kira apa upaya yang harus kita lakukan? Saya kira kalau dalam terjadinya suatu masalah itu diperlukan musyawarah agar bisa menjadi untuk mendapatkan kesepakatan bersama, atau bisa juga diberikan penengah. Apalagi kita jurusan hukum, seharusnya kita yang bisa menjadi penengah di antara konflik, kita yang bisa menentukan suatu masalah itu. Menurut saya begitu. Kalau saya sependapat dengan saudara Abim tadi, kita harus menjadi penengah di antara masalah tadi, dan kita juga harus tanamkan itu rasa kepedulian terhadap sesama dan sikap toleransi atau kebersamaan lah, supaya tidak akan muncul itu suatu masalah. Dan kalau ada masalah dibicarakan baik-baik, jangan macam tadi itu sampai baku bantah. Karena akibatnya bukan hanya kepada yang bermasalahkan, tapi akibatnya kepada berpengaruh kepada yang lain, yang di sekitar, kenyamanan sekitar. Oke, jadi saya ingin bertanya lagi, kan kita tuh mahasiswa. Kira-kira menurut Kak, kita sebagai mahasiswa itu apakah kita bisa melakukan sosialisasi terkait terkait pelanggaran hukum? Artinya dengan kita membuat sosialisasi itu, masyarakat bisa sadar, oh ternyata ini salah, oh ternyata ini benar, begitu Kak. Kira-kira itu bisa nggak kita lakukan sebagai kita mahasiswa? Untuk para mahasiswa mungkin akan lebih didengar oleh masyarakat, karena mahasiswa itu kan masyarakat itu kan bersifat awam. Jadi ketika ada seseorang yang datang, apalagi dari mahasiswa terutama, mungkin akan lebih didengar lagi, dan mungkin bisa datang ke sekolah-sekolah dasar,
kepada masyarakat bisa dibuat musyawarah bersama untuk mensosialisasikan tadi kan, mungkin bisa. Oke, kalau menurut Kak? Ya, kalau bagi saya kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya itu kebersamaan, dan itu apalagi tentang perbedaan pendapat atau apa, kita bisa sosialisasikan. Terima kasih telah menyaksikan video eksperimen kami. Saya Sri Delvi Botutihe, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dan saya Hairuni Satanggoda, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.